Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kurnia Aprianti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Mataram tahun 2022. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN pada mata pelajaran IPA bab 7 materi kebutuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 4. Bersih tempat, bersih hati, bersih pikiran adalah kunci kesuksesan. Alaisa kadzalik. Bantu guru dulu, hari ini hari apa ya? Hari Senin tanggal 12 Oke, Senin tanggal 12 Juni 2023. Oke, apa pelajaran kita hari ini? Kita akan belajar IPAS ya. Mulai pelajaran hari ini kita awali dengan berdoa dulu ya. Silahkan Gigi pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gigi. Ya, dengan mengawali pelajaran kita dengan berdoa, semoga kita diberi kemudahan ya dan mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya. Kita akan menyanyikan Rayuan Pulau Kelapa. Silakan Raisa, pimpin tangannya. Oke, anak-anak boleh berdiri. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku
di bab 7 ya. Oke. Nah, bab 7 apa judulnya? Bagaimana mendapatkan kebutuhanku. Oke, bagaimana mendapatkan kebutuhanku ya. Dalam pembelajaran ini adapun tujuan pelajarannya yang pertama, melalui PPT peserta didik dapat memahami jenis barang kebutuhan sehari-hari ya. Kemudian melalui video pembelajaran peserta didik dapat mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan berdasarkan nilai guna barang dan skala prioritas. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi peserta didik dapat mengelompokkan barang kebutuhan sehari-hari sesuai dengan jenis kebutuhannya. Yang keempat, peserta didik dapat mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan. Ya, siap belajar? Siap. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Oke, Guru akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang kebutuhan. Silahkan diperhatikan ya. Kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah dan kebutuhan tersier. Apa saja sih yang sudah? Yuk kita bahas. Itu tadi itu dari kebutuhan primer. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder merupakan berfungsi sebagai penunjang hidup dan pelengkap saja. Contoh dari kebutuhan sekunder misalnya barang elektronik seperti HP, televisi, alat transportasi, yaitu motor, mobil, sepeda, atau yang bersifat hiburan. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier disebut juga dengan kebutuhan mewah, kebutuhan dan gengsi atau jalan-jalan keluar negeri. Arti dan contoh kebutuhan tersier. Nah, anak-anak, sekarang kita akan sama-sama. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan penjelasan dalam video. Paham nggak apa yang disampaikan dalam video? Ya, apa saja isi dalam video tentang apa? Tentang Oke, tadi yang dijelaskan dalam video adalah tentang macam-macam kebutuhan, ya. Tadi yang disebutkan dalam video itu ada berapa sih macam kebutuhan? Ada 3. Ada 3. Oke, Dapa silakan sebutkan Dapa. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, tepuk tangan dulu buat Dapa. Ya, nah sekarang Bu Guru minta siapa yang tahu anak-anak apa sih kebutuhan primer itu? Kebutuhan yang paling Oke, boleh. Dika. kebutuhan yang harus kita penuhi sampai kebutuhan yang pertama harus kita penuhi. Oke, tepuk tangan dulu buat Dika. Ya, kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan pokok yang harus kita penuhi, tidak boleh tidak, ya. Contoh kebutuhan primer itu seperti apa? Siapa bisa? Rumah. Oke, Gigi. Rumah, baju, pakaian, terus makanan. Oke. Nah, ada rumah, pakaian, makanan. Disebut dalam kebutuhan primer itu adalah sandang, pangan, papan. Sandang itu adalah pakaian, ya. Kemudian pangan itu adalah makanan. Kemudian papan itu adalah rumah atau tempat tinggal. Kemudian kita harus memenuhi
Kemudian harus ada tempat tinggal kita. Kalau tidak ada tempat tinggal, bagaimana kita? Kehujanan, akan kepanasan, kehujanan ya. Oke. Kemudian yang kedua ada kebutuhan apa? Kebutuhan sekunder. Silahkan Anda Nabil. Oke, kebutuhan sekunder adalah oke, itu contohnya ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Nabil. Ya, hebat. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan primer terpenuhi. Boleh enggak kita memenuhi kebutuhan sekunder dulu baru kita memenuhi kebutuhan primer? Tidak boleh. Kenapa begitu? Karena primer itu yang utama, yang pokok ya. Setelah itu barulah kebutuhan sekunder. Jadi tidak boleh kita memenuhi kebutuhan sekunder sebelum kebutuhan primer kita terpenuhi. Ngerti? Oke, contohnya kebutuhan sekunder apa? Flora. Ya. Oke, jadi kebutuhan sekunder itu adalah penunjang ya, penunjang atau pelengkap di dalam hidup kita. Kemudian contohnya apa? Tersier itu silakan Arya. Iya, oke. Tepuk tangan dulu buat kelas 4 semuanya. Tepuk keren. Untuk saya Keren, keren, keren. Oke, semua sudah ngerti ya kebutuhan itu. Nah, sekarang guru tanya tadi di dalam video ada menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu. Siapa bisa menjawab? Oke, silakan Haji. kondisi alam, adat istiadat, agama, dan pekerjaan. Oke, tepuk tangan dulu buat Haji. Luar biasa ya. Nah, di dalam video tadi dijelaskan faktor yang menyebabkan kebutuhan itu adalah yang pertama adat istiadat, kemudian agama, kemudian pekerjaan dan kondisi alam. Yang empat itu jadi orang yang pekerjaannya menjadi fotografer beda kebutuhannya sama orang yang profesinya menjadi guru ya. Apakah guru lebih mengutamakan kamera daripada buku pelajaran? Tidak. Jadi siapa yang lebih butuh kamera? Fotografer ya. Itu faktornya karena pekerjaan ya. Kemudian dari kondisi alam. Kondisi alam, kebutuhan kita berbeda-beda. Orang yang tinggalnya di pegunungan, hawanya bagaimana di pegunungan? Lebih dingin. Apakah dia membutuhkan baju UPNC atau lebih membutuhkan jaket, selimut? Apa yang lebih dibutuhkan? Jaket dan selimut. Tapi kita di daerah dataran rendah bagaimana? Panas. Jadi yang kita butuhkan adalah kipas. Oke, kipas angin. Pinter, luar biasa ya. Oke anak-anak, sekarang Bu Guru akan tes kalian apakah kalian memahami dengan gambar-gambar berikut ini merupakan kebutuhan apa ya. Perhatikan gambarnya. Kebutuhan primer. Kenapa ini disebut kebutuhan primer? Karena semua bahan pokok makanan ya. Oke, gambar yang kedua. Ini merupakan kebutuhan apa? Kebutuhan tersier. Tapi bagi pembalap ini kebutuhan apa? Primer. Kenapa begitu? Karena pekerjaannya. Karena faktor pekerjaannya. Pintar, luar biasa. Kemudian ini sekunder ya. Tersier. Kenapa ini tersier? Makanan mewah. Makanan mewah. Haruskah kita makan tiap hari? Tidak. Karena tidak mencukupi uang. Ya, karena tidak mencukupi uang dan itu juga kurang sehat ya. Jadi makanan siap saja seperti ini sebenarnya kurang sehat untuk kesehatan. Oke, nah sekarang di sini ada kolom. Bu Guru ingin kalian maju
satu-satu untuk mengisi kebutuhan contoh kebutuhan primer selain dari gambar. Silakan bangku sebelah sini, silakan diisi contoh kebutuhan primer. Oke, tepuk tangan dulu buat bangku 1. Ya, kemudian bangku yang nomor 2 kasih contoh kebutuhan sekunder. Fauzan. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang bangku ketiga kebutuhan tersier. Silakan bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Kita akan lihat, kita akan cek kebutuhan primer yang dituliskan oleh bangku 1. Betul apa tidak? Minyak goreng. Betul. Oke, yang kedua kebutuhan sekunder yang dituliskan bangku kedua adalah laptop. Betul apa salah? Betul. Oke, kita akan membagi kelompok menjadi baik, kita akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Bu Guru akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 orang anggota. Ya, silakan Seli, Flora, Wisnu dan Sakina kelompok 1, kemudian Angga kelompok. Ya, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Kalian akan mendiskusikan tentang kebutuhan sehari-hari ya. Kalian akan mengelompokkannya macam-macam kebutuhan. Guru akan membagikan LKPD yang akan kalian gunting gambar-gambarnya, kemudian kalian tempel pada kolom yang sudah tersedia. Oke, mengerti? Mengerti. Oke, siap. Silakan anak-anak dilihat gambarnya ya, kemudian itu termasuk kebutuhan apa keinginan ya. Silakan taruh. Oke, kita temennya ke sini ya. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Silakan didiskusikan gambar-gambar ini termasuk kebutuhan apa keinginan ya.
Silakan yang presentasi ya. Berarti kita hari ini nggak usah ulangan. Anak-anak, mari kita ke sambal dulu ya. Kita buat sambal level 3. Oke, terima kasih. Kita buat semangat. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah berdiskusi untuk menentukan barang-barang pada gambar tersebut merupakan kebutuhan apa keinginan ya. Dan sekarang kita akan mempresentasikan di depan hasil diskusi kelompoknya. Guru persilakan untuk kelompok 1 dulu. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang adalah kebutuhan yang harus kita penuhi untuk membeli makanan dan baju untuk kebutuhan pokok. Iya, oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Iya. Nah, tadi di kelompok 1 sudah menyampaikan bahwa uang merupakan kebutuhan, ya, bukan keinginan. Mengapa uang merupakan kebutuhan? Karena dengan uang kita dapat memenuhi segala kebutuhan hidup yang lainnya, ya. Oke, silakan kelompok 2. Iya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Iya.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4. Terima kasih. Oke. Ya. Nah, sekarang anak-anak tadi sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, sekarang kita akan cek di kelompok 1 ya, kebutuhan dan keinginannya sudah betul semua. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya. Kemudian kelompok 2. Nah, di sini ada kebutuhan dan keinginannya ya. Nah, ada salah satu di sini ada makanan pokok. Itu merupakan kebutuhan, bukan keinginan ya. Oke, ini kelompok 2 bisa istilah nanti ya diperbaiki. Kemudian kelompok 3 kita lihat. Nah, di sini juga sudah pas ya kebutuhan dan keinginannya. Kemudian yang di kelompok 4 juga hasilnya sudah tepat ya. Oke, bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Tepuk tangan dulu buat semua. Ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar dari diskusi dan presentasi ya. Nah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini. Ya, silakan Dika. Kita bisa ada tahu kalau kebutuhan itu sama beda dengan keinginan. Saya tahu kebutuhan dan keinginan itu beda. Oke, terima kasih Dika. Tepuk tangan dulu buat Dika. Iya, tadi Dika menyampaikan dari sini kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian kebutuhan sehari-hari itu dapat kita prioritaskan sesuai dengan nilai guna barangnya. Oke, paham semua anak-anak? Oke, sekarang kita akan evaluasi ya. Apakah kalian paham dengan apa yang sudah dipelajari? Silakan lihat ada gambar. Tapi tidak mendesak. Keren, Mister. Kemudian gambar yang kedua. Tidak penting dan tidak mendesak. Kemudian gambar yang ketiga. Mendesak. Penting dan tidak mendesak. Penting dan tidak mendesak. Kenapa tidak mendesak ini? Kapan lain-lain kali? Kapan-kapan bisa kalau ada mainan. Tapi mainan ini penting nggak mainan anak? Penting. Untuk mengasah otak. Oke, bentar. Dan mendesak. Penting dan mendesak. Kalau kita ujian tanpa belajar bisa menjawab? Tidak. Ya, oke, lanjut. Tidak penting dan tidak mendesak. Oke, penting apa tidak perhiasan? Tidak. Penting apa tidak perhiasan? Tidak. Penting tapi tidak mendesak. Ya, kenapa perhiasan penting? Untuk aset. Nah, misalnya kita ada sesuatu kebutuhan ya, yang tiba-tiba kemudian tidak ada orang bisa menolong kita, kecuali kita punya harta benda ini saja. Dengan emas ini kita bisa gadaikan dia dan menghasilkan uang. Jadi ini adalah sebagai tabungan. Ini penting tapi tidak mendesak. Kapan ada uang baru bisa kita beli emas ya. Oke, lanjut. Penting dan mendesak. Penting dan mendesak. Ya, kematian itu penting dan mendesak. Kita tidak tahu kapan kita
Jadi biaya itu harus ada saat itu, tidak boleh ditunda besok dan tahun depan, tidak boleh. Ya. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Tepuk tangan dulu buat Oke, sekarang ibu akan membagikan lembar evaluasi yang akan kalian jawab ya. Silakan keluarkan kontennya. Kita guru. Gambarnya ya. Oke, sudah habis sudah waktunya. Sekarang silakan dikumpulkan hasil evaluasinya. Ya. Oke, terima kasih. Baik, nanti ini akan Bu Guru periksa ya, siapa yang mendapatkan 100, besok ada reward-nya ya. Oke, terima kasih anak-anak semua. Untuk kegiatan pembelajaran yang berikutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Nanti di sana kita akan bermain peran. Kita akan praktik jual beli. Jadi anak-anak semua boleh membawa barang jualannya ya, yang akan dijual di dalam kelas, sehingga nanti kalian akan melihat proses jual beli tersebut ya. Nah, setelah kita akan berjual beli, apa yang terjadi di sana? Nah, itu akan kalian siapkan dari rumah, bawa semua barang-barang yang dibutuhkan untuk dijual. Sudah paham? Oke, terima kasih untuk hari ini. Nanti di rumah silakan buka halaman 152. Kalian kerjakan, ada tugas di sana ya. Silakan kalian kerjakan sebagai PR-nya. Silakan dikumpulkan minggu depan. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan masukkan semua buku. Sebelum pulang kita akan berdoa dulu. Silakan Sakinah pimpin doanya. Yuk, ayo boleh kita pulang. Siap berdoa. Menyanyikan lagu daerah yang tunas pamit, semuanya mengikuti ya. Silakan Rangga dipimpin. Tunas pamit. Yang Tunas pamit. Pelunggur siap guru. Tiang lampau ule ojo balik tiang mesa. Jangan lupa belajar di rumah ya, pelajari tentang kebutuhan-kebutuhan kita sehingga kalian bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan ya. Silakan bisa pulang dari kelompok 1. Guru.